selamat datang di Youth Online Service Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Walaupun dari rumah masing-masing, yuk tetap memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan penuh sukacita. Dan bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan secara langsung ke gereja maupun melalui rekening gereja, yaitu rekening BCA dan juga BNI. Sebelum mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Engkau Allah yang boleh menolong, memimpin dan menyertai sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beribadah. God bless. Halo semuanya, kita berkumpul lagi, kita mau memuji nama Tuhan nih. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kita mau bersyukur atas segala hikmat, segala berkat yang kita terima darinya. Mari kita nyanyikan, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita nyanyikan lagi bersama-sama dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapatiku tetap setia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Halo semuanya, youth dimanapun berada, pemuda remaja Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Siang hari ini ataupun sore hari ini, malam hari ini, kapanpun teman-teman mengakses ataupun beribadah di YouTube ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah kita tadi menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur bersama hari ini karena kami percaya Tuhan terus dan masih terus akan berbicara buat kami masing-masing di dalam keberadaan kami. Di saat kami membuka hati kami di hadapan-Mu ya Allah, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami. Dan secara khusus hari ini di ibadah Youth Online Service ini, kami menantikan suara Tuhan, kami merindukan suara Tuhan, dan hamba-Mu berdoa saat ini biarlah Engkau yang berbicara buat kami masing-masing. Dalam kebenaran firman yang akan kami dengarkan, hamba berdoa dan memohon kekuatan daripada Tuhan saja yang mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan, dan kami semuanya yang mendengarkan. Kami rindu suara-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, saya lagi seneng karena di lebih kurang seminggu 2 minggu terakhir ini mendengar kabar kakak saya di Cianjur itu kan sebulan terakhir lagi bertani jagung. Ceritanya karena sawah itu lagi nggak musim padi ya, lagi nggak musim tanam, tapi ladang-ladang tuh kosong. Kakak saya bercocok tanam, atau lebih tepatnya bertani menanam jagungnya jagung hitam lagi, dan cukup luas areanya, sangat-sangat cukup luas. Saya lupa total meter perseginya berapa, tapi cukup luas. Dan minggu-minggu ini tuh saya dikirimin foto bahwa mereka sedang panen jagung hitam. Ya, jagung hitam itu apa? Bisa di googling, dicari tahu. Dan saya lebih kepada ketika mereka panen itu ya, matah-matahin jagungnya, lalu diangkut sama bapak-bapak, ibu-ibu petani-petani itu di kilo ya, ditimbang, lalu dimasukkan di pick up dan dibawa ke penjual. Satu hal yang menyenangkan yang saya dengar kabarnya dan saya pun senang adalah bagaimana jagung itu bisa tumbuh dan menghasilkan buah.
Dipikir karena musim-musimnya tuh nggak tentu di sana, kadang panas, kadang hujan. Tapi di minggu-minggu terakhir sebelum panen itu musim hujan, jadi subur. Begitu suburnya tanaman jagung ini sehingga panen dan buahnya bisa dikatakan berhasil. Jagungnya berhasil dan sukacita. Saya kalau melihat gitu sukacita. Kadang kalau lagi musim panen padi misalnya, kalau ada petani yang gagal panen tuh sedih. Bagaimana kan waktu yang lama petani bertanam tapi nggak menghasilkan panen sesuai dengan yang seharusnya, sedih. Tapi kemarin saya dengar kabar ini begitu senang karena berbuah. Dan buahnya melimpah dan banyak. Wow, istimewa. Kenapa? Karena dalam kehidupan kekristenan, saya mengajak kita sama-sama melihat, berpikir, merenungkan bersama-sama, bukankah itu juga yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, menghasilkan buah. Buah apa yang dihasilkan? Buah-buah dari kebenaran itu sendiri. Di dalam firman Tuhan, di Matius 12 ayat yang ke-33, Matius 12 ayatnya yang ke-33 berkata, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Dan kita meyakini kita pun dikenal dari apa yang kita lakukan, buah yang kita hasilkan. Sebab kita punya pohon yang baik. Kenapa dikatakan punya pohon yang baik? Sebab kita hidup bukan cuma kita sendiri, tapi ada Tuhan Yesus Kristuslah yang hadir dalam kehidupan kita dan diumpamakan kita bisa berbuah karena kita hidup di dalam Kristus Yesus. Ya, Yohanes 15 ayat yang keempat yang menjamin kita harus berbuah. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Poinnya, berbuah, tinggal di dalam Tuhan. Dan tadi di Matius 12 dikatakan bahwa jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Seharusnya, ya saya katakan seharusnya kita sudah berada di posisi yang terbaik. Kita sudah berada di posisi yang baik. Yesus Kristus umpamakan ataupun gambarkan di Yohanes 15 bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Artinya apa? Ada satu kesatuan. Ya, ketika kita percaya sama Yesus Kristus, kita tinggal di dalam Dia, dan yang dihasilkan di dalam kehidupan kita itu adalah berbuah. Dan di bulan November ini, di 4 minggu yang akan kita lewati bersama di Youth Online Service, kita akan berbicara tentang buah roh. Jadi bagaimana kita berbuah? Buahnya apa? Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Hari ini kita akan melihat buah yang dihasilkan di dalam kehidupan kita, 2 hal, yaitu kasih dan sukacita. Kasih dan sukacita. Sudahkah kita menghasilkan itu? Sudahkah dalam kehidupan ini kita berbuah, ya buahnya itu kasih dan sukacita? Buah roh selalu dapat mengalahkan perbuatan kedagingan. Maksudnya apa? Saya coba membawa terlebih dahulu bahwa kadang kita tuh berpikir, gimana ya kita bisa berbuah? Atau buah apa sih yang bisa muncul dalam kehidupan kita? Sederhana, di sini ada 8 atau 9 dari buah roh itu yang menjadi ciri kehidupan kita berbuah. Dan buah itulah yang dihasilkan bukan hanya dari kita, tetapi dari pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi, buah roh selalu dapat mengalahkan perbuatan daging. Dimaksudkan ketika kita merasa ragu, ketika kita merasa bimbang, apa sih yang bisa kita hasilkan? Kita percaya sama Yesus Kristus dan itu yang akan membuat kita berbuah. Dan buahnya kelihatan. Oke? 2 poin sederhana yang hari ini saya akan sampaikan. Yang pertama, bicara tentang kasih.
Wah, ya kasih di Yokfest kalau teman-teman gabung di minggu lalu, kasih saya udah bahas tentang hal mengasihi. Bagaimana keberadaan di satu komunitas itu harus ada kasih. Kasih lagi nih yang diomongin. Ya, kasih lagi. Ya karena itu menjadi dasar utama. Itu menjadi dasar utama, dan kalau kita lihat di 9 poin ataupun 9 keberadaan buah roh yang ada, poin pertamanya atau yang pertama yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia ini adalah kasih. Sudah sepatutnya kasih disebutkan pertama kali. Kenapa? Karena mencangkup semua hal dari buah roh ini. Ngomongin sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Bagian yang utamanya adalah kasih. Oke, kita lihat dulu. Bahkan bisa dikatakan bahwa 8 istilah berikutnya yang tadi saya katakan hanya menggambarkan seperti apa itu kasih atau cinta ya, atau love itu dalam tindakan. Nangkap ya maksudnya? Karena ngomongin sukacita, damai sejahtera itu adalah satu bentuk tindakan ketika kita punya kasih. Artinya di sini bisa diumpamakan sudah cukup untuk menyebutkan satu buah saja, yaitu kasih, karena kasih mencangkup semua tadi. Itulah begitu pentingnya kita sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita selalu diidentikan hidup dalam kasih. Oke? Hidup saling mengasihi, hidup dalam kasih. Bagaimana kasih itu menjadi dasar utama di kehidupan kita. Dari kecil kita belajar tentang kekristenan di sekolah minggu, selalu disampaikan hidup dalam kasih. Sudah remaja di usia kita pun kita bicara tentang kasih, bahkan orang tua pun ya, Bapak Ibu semua yang senior pun masih digembar-gemborkan ataupun disampaikan bagaimana kehidupan Kristen itu harus penuh dengan kasih. Memang satu kata ini sangat-sangat mudah, kasih, love. Tetapi banyak kali kita menemukan sangat sulit di dalam penerapannya. Sebab yang Yesus sampaikan dan yang Yesus ajarkan, Yesus inginkan buat kita adalah bagaimana kasih itu berbicara tentang melakukan yang terbaik untuk kebaikan orang lain, tanpa kita mengharapkan sesuatu imbalan apapun, atau tanpa kita mengharapkan ekspektasi dari apa yang dia lakukan buat kita. Kasihnya itu adalah benar-benar kasih yang, kalau saya umpamakan gitu ya, saya gambarkan di sini, menggambarkan jenis cinta yang berbeda, mencintai yang tidak layak. Nangkap ya maksudnya? Jadi kasih yang Yesus bawa itu adalah bagaimana kasih mencintai yang tidak layak. Agape, kasih yang disampaikan di sini berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan bukan hanya sekedar emosi. Maksudnya apa? Emosi itu yang muncul, ya, yang tiba-tiba lihat, kalau kita anak muda gitu kan, lihat yang cantik, lihat yang ganteng, wah, aku suka. Bukan bicara tentang hal itu. Tetapi kasih yang disampaikan, yang selalu Yesus sampaikan atau Yesus berikan buat kita adalah kasih yang memang berbicara tentang kesungguhan, keinginan, bagaimana kita menolong orang lain. Dasar itu yang memberikan kita pengertian selayaknya Yesus Kristus yang mengasihi kita. Nangkap ya maksudnya? Jadi kasih itu juga lah yang dibawa, yang harusnya buat kita rasakan. Ketidaklayakan kita, ketidakbaikan kita, bahkan juga kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan salah. Tapi kehadiran Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kita, Yohanes 3 ayat 16 berkata, itulah terjadi karena begitu besar kasih Allah. Ya, apa sih yang Yesus tuntut dari kita? Apa yang kita bisa berikan buat Yesus Kristus? Gak ada sama sekali. Karena keberadaan diri kita hanya berada dalam kondisi yang tidak layak. Keberadaan diri kita hanya kondisi-kondisi yang ya bisa dikatakan tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Yesus Kristus mengasihi kita dengan kasih itu. Kasih tanpa menuntut apapun, dia sungguh mengasihi kita, dan hari ini kita pun sama. Bagaimana kehidupan kita mengasihi adalah kasih yang seperti itu. Ini berarti bahwa tidak peduli apa yang mungkin dilakukan seseorang terhadap kita dengan cara menghina kita, melukai kita, atau hal negatif yang ia lakukan, ia sampaikan buat kita, kita tidak akan pernah mencari apapun selain kebaikan tertinggi kepada mereka, yaitu mengasihi. Maksudnya ialah, ya ini kasih yang berbeda gitu ya. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang emang gak peduli sama kita, orang-orang yang mungkin saja berkata negatif kepada kita,
menjelek-jelekan kita, bahkan menyampaikan hal-hal yang buruk tentang kita. Tetapi buah roh bicara kasih, itu harus kita aplikasikan. Kasihi mereka. Ini adalah gambaran ketika mencintai orang yang tidak mudah untuk dicintai. Oke? Mencintai orang yang tidak kamu cintai, tidak kamu sukai. Ya gimana dong bisa untuk melakukan? Nah itu ya. Itulah kasih. Itulah kasih. Ya sederhananya gini ya, ketika kita menjadi misalnya menerima respon dari luar, marah, emosi gitu ya, di dalam sisi kehidupan kita sebagai manusia, diperlakukan dengan buruk, bahkan kita berpikir untuk membalas keburukan atau yang mereka lakukan buat kita. Nah, ingat firman Tuhan di sini, teks di bagian awal ini tentang buah roh ialah kasih, bagaimana kasih itu yang harus diutamakan. Wah, ya, gak mungkin lah gitu ya, gak bisa dong, tuntutannya berlaku tidak adil, gimana saya bisa adil? Nah itulah karakter hidup ya, ciri hidup orang yang sungguh dalam Kristus Yesus. Bagaimana bisa melakukan itu? Mungkin dipandang dunia sebuah kebodohan, ya, sudah dijelekkan tetapi diperlakukan yang tidak baik juga, namun diri ini masih bisa mengasihinya. Nah itu yang Allah ajarkan buat kita. Oke, Lukas 6 ayat 27 bilang gini, tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, ini Yesus sampaikan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, baca lagi ayat berikutnya, tapi saya mau lompat ke ayat yang ke-32, Lukas 6. Nanti di tempat masing-masing bisa baca ayat 28, 29, 30, 31. Saya baca 32 bilang gini, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Ayat 35, Lukas pasal 6, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Wah, unik ya. Dan saya percaya bahwa kita semua tidak bisa melakukan itu ketika kita sendiri dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kita bisa melakukan itu karena ada Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Itulah yang kita bicarakan tentang buah roh, kasih. Bukan kita sendiri. Minta tuntunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Rohnya ya, yang akan menolong kita untuk kita berbuah. Dan kita akan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi. Pribadi yang hidup dalam Kristus Yesus tidak akan sulit untuk mengasihi orang yang tidak mengasihinya. Oke, pribadi yang hidup dalam Kristus Yesus tidak akan sulit untuk mengasihi orang yang tidak mengasihinya. Bagaimana aplikasi kasih ya, cinta, love kita saat ini? Ikut membencikah kita terhadap mereka yang membenci kita? Ikut berlaku burukkah kita kepada orang-orang yang berlaku tidak baik juga buat kita? Sampai manakah kasih kita dilakukan hari ini? Ya itu tantangan, itu jawaban yang teman-teman semua bisa ketahui. Tapi saya mengajak hari ini untuk kita melihat kembali tindakan-tindakan kasih yang Yesus inginkan yang kita bisa lakukan. Oke, itu yang pertama. Bagian kedua bicara tentang sukacita. Setelah tadi kita bicara tentang kasih, sekarang sukacita. Bicara sukacita di sini kita akan melihat bagaimana sukacita versi Kristen. Nah ini harus saya sampaikan. Bagaimana sukacita versi Kristen. Kenapa? Karena itu adalah sukacita yang lebih tinggi daripada sekedar sensasi pengalaman yang mengasyikkan atau serangkaian keadaan yang luar biasa. Maksudnya gini, kalau kita sukacita gitu ya, karena kita mendapatkan hasil yang mengasyikkan. Betul ya? Karena kita mendapatkan sesuatu hal yang di luar di luar pemikiran kita. Ketika kita juara kelas, misalkan itu kan satu target dan itu asik, menyenangkan kita. Dan kita sukacita. Ketika kita bisa pergi liburan atau diajak liburan, mendapatkan suatu hal yang baru, itu buat kita sukacita. Jadi faktor sukacita yang terjadi karena ada hal yang terjadi ya dari sekitaran kita yang diterima oleh diri ini sehingga kita sukacita. Betul ya? Ketika teman-teman dapat nilai bagus di sekolah, sukacita. Iya, senang karena indera kita menerima itu, merespon itu sehingga diri ini wow, bahagia banget. Sukacita sekali karena ada sesuatu hal. Nah, tetapi di dalam sukacita versi Kristen, saya katakan di sini buah roh, bukan seperti itu sukacitanya. Kenapa?
Ini adalah sukacita yang dapat bertahan dan tetap ada bahkan ketika keadaan tampak mengerikan. Ketika keadaan tampak mengerikan berarti ketika respon yang kita terima itu hal yang mengerikan, yang buruk, bukan hal yang baik. Tapi tetap bisa sukacita. Gimana sih contohnya? Paulus mengetahui sukacita ini secara pribadi di tulisannya di Galatia yang kita baca hari ini. Bahkan ketika dia ditangkap, dipenjarakan, di Kisah Para Rasul 16, dia bisa bernyanyi ketika terbelenggu di penjara yang paling gelap. Ingat peristiwa itu? Saya baca buat kita ya. Kisah Para Rasul 16, ini gambaran sukacita versi Kristen yang harus kita miliki juga. Kisah Para Rasul 16, saya baca ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, yaitu Paulus ya, dan juga kawan-kawannya ketika memberitakan Injil. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat 23 pasal 16 Kisah Para Rasul. Setelah mereka berkali-kali didera, dapat kondisi fisik yang didera oleh orang-orang di sana. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, nggak ada respon baik yang diterima oleh Paulus. Nggak ada hal yang mengasyikkan yang diterima oleh Paulus. Mengainkan semuanya hal yang mengerikan, hal yang buruk. Tetapi ayat 25 bilang gini, kira-kira tengah malam, Paulus ngamuk, Paulus marah-marah? Bukan. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Inilah sukacita Kristen yang tadi saya maksud. Tidak terpengaruh keadaan, tidak terpengaruh respon yang direspon karena pengaruh dari sekitaran kita yang mengasyikkan buat kita, menyenangkan kita. Tetapi sukacita di sini adalah sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bukan sukacita yang datang dari hal-hal duniawi. Apalagi ya dari kondisi kita menang atas orang lain dalam persaingan. Ini adalah sukacita yang berbeda. Tapi sukacita di sini dasarnya adalah Tuhan. Orang percaya tidak tergantung pada keadaan ketika itu sukacita. Sukacita kita tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang ada pada kita. Maksudnya gini, ya bukan apa yang kita miliki itu yang kita dapatkan, kita sukacita, tapi apa adanya. Karena kita punya Tuhan Yesus. Ya, karena kita punya Allah, sukacita itu terus ada. Dan ini yang perlu dilatih, apalagi kita ya di youth, anak-anak muda, pergolakan atau saya katakan pertempuran dengan perasaan, keinginan, kehendak ya di usia muda tuh banyak banget. Dan menuntut untuk bagaimana kita bisa merespon. Dan saya mau mengajak kita sama-sama melatih diri ini untuk peka kepada Tuhan. Untuk peka terhadap Tuhan. Sehingga mulai dilatih. Bagaimana sih buah roh itu hasil dalam kehidupan kita? Kasih, sukacita itu gimana? Ayo di usia muda latih. Latih kepekaan terhadap Tuhan. Latih keberadaan kita dekat Tuhan. Latih hari-hari kita bahwa ada Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Itu yang bisa kita pakai atau yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Sehingga kita akan mengerti bagaimana hidup dalam kasih, bagaimana sukacita dalam Tuhan itu, dan membawa bagian-bagian ini yang bisa kita lakukan. Ya, bukan dari apa yang kita nikmati, yang kita miliki, tetapi dari apa yang diberikan bagi kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pertanyaan terakhir buat kita hari ini adalah apakah dasar sukacita kita saat ini? Saya nggak tahu apa dasar sukacitanya, tapi saya mau mengajak hari ini melihat bahwa kondisi apapun, keberadaan apapun, kita punya Yesus Kristus. Dan sukacita itu dari dalam. Sekali lagi, sukacita itu dari dalam, bukan dari luar. Artinya kita yang menentukan keberadaannya. Orang percaya akan bersukacita dalam segala situasi. Aduh, sulit dong. Ya memang, karena kita mengandalkan kekuatan sendiri sulit. Tetapi inilah perlunya kita kepekaan terhadap Tuhan tadi.
Ya, di Matius saya udah bacakan, di Yohanes saya udah bacakan juga. Kita nggak sendiri, tapi ada Yesus Kristus yang bersama dengan kita. Kalau kita yakin, ya saya harus menantang itu. Ayo kita yakini bahwa kita punya Yesus Kristus ya. Sebab yang kita lihat di dalam kehidupan ini hanya Tuhan Yesus Kristus, bukan sekitaran kita. Sehingga kasih dan sukacita itu terjadi bukan karena respon dari sekitaran kita, tetapi dari apa yang ada dalam diri kita yang memancar keluar. Dan saya mengajak anak-anak muda untuk berlatih di sana, untuk ada di sana. Kasih sukacita menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini buat kami. Bagaimana kami diingatkan kembali untuk kami melihat, sudahkah kami berbuah? Dan buah roh yang tertulis dalam Galatia bagian yang pertama bicara tentang kasih dan sukacita. Kami mau Tuhan di usia muda untuk Engkau bimbing, Engkau tolong, sehingga kami sama-sama berlatih untuk bagaimana kasih dan sukacita kami sadari itu dan muncul di dalam diri kami karena ada pertolongan Tuhan, bukan terpengaruh sekitaran kami. Dan hamba berdoa memohon kekuatan Tuhan saja untuk anak-anak muda merasakan itu, berlatih itu, dan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bapak juga saat ini juga hamba mau berdoa terus menyerahkan keberadaan Gereja Baptis Indonesia Calvary juga, tempat kami bertumbuh, tempat kami mengenal Engkau, untuk terus Tuhan pakai setiap pelayanan-pelayanan yang ada, kegiatan gereja yang ada, biarlah ini menjadi wadah untuk satu dengan yang lain semakin mengenal Engkau. Dan kami percaya dan hamba meyakini Gereja Baptis Indonesia Calvary akan terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini, terima kasih untuk semua hal yang terjadi hari ini. Segala yang baik kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman hari ini. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita bersyukur untuk ibadah hari ini dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sama-sama bersyukur, berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Di Youth Online Service hari ini, di waktu yang ada yang sudah kami lewati, kami bersama-sama memuji Tuhan dalam pujian, bahkan kami juga sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan selesai ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami akan kembali ke setiap studi kami sepanjang minggu ini, setiap pembelajaran kami, bahkan juga setiap pekerjaan kami, aktivitas yang akan kami lewati sepanjang minggu ini. Kami memohon pimpinan Tuhan saja yang menyertai kami. Dan hamba juga berdoa Tuhan menyerahkan setiap anak-anak muda yang ada ini, ketika kembali ke aktivitas mereka sepanjang minggu ini, kembali dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Bahkan sedang firman Tuhan hari ini, kami kembali dengan membawa kasih dan sukacita itu. Kami akan aplikasikan dalam kehidupan kami ketika kami berada di dalam kondisi apapun. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang indah daripada Roh Kudus senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus